Sejak kecil, Jin gadis cantik itu tumbuh dengan dikelilingi oleh para lelaki. Meskipun ia hanya anak yang terlahir dari luar pernikahan, tapi tuan bangsawan yang mengadopsi Jin sangat menyayanginya. Tuan bangsawan tidak hanya mengizinkan ibunda Jin bekerja sebagai pembantu di rumahnya, tetapi ia juga sering mengajak Jin untuk memperluas wawasannya. Awalnya, istri sang tuan bangsawan tidak melihat ada yang salah dengan hal itu, mengira suaminya hanya bersikap dermawan saja. Sampai kemudian, istri bangsawan tersebut menyadari bahwa suaminya bahkan tak bisa membaca tanpa jin berada di sisinya. Saat itulah, sang istri yang mulai merasa terancam menyuruh suaminya untuk memasukkan jin ke sekolah biara dengan dalih supaya jin mendapatkan pendidikan yang baik. Namun ternyata Jin tidak tahan dengan kehidupan biara yang membosankan dan penuh batasan. Sebagai penggemar novel romantis, Jin terlihat sering diam-diam pergi bersembunyi untuk membaca. Tapi karena perilaku itu dianggap sebagai pemberontakan terhadap peraturan biara dan juga tidak pantas, akhirnya Jin dikeluarkan dari sekolah. Kemudian Jin dibawa kembali ke kediaman tuan bangsawan. Namun karena kedekatan yang masih saja terlihat antara Jin dan tuan bangsawan itu, pada akhirnya membuat istri sang bangsawan mengambil tindakan besar. Ia menyingkirkan Jin dan ibunya dengan menuduh mereka telah mencuri, lalu mengusir mereka berdua dari rumah. Jin dan ibunya tiba di kota Paris, di mana untuk bertahan hidup, ibunda Jin menyuruh putrinya itu bekerja sebagai model telanjang. Namun seiring waktu, Jin mulai merasa bosan dan menolak untuk melepas pakaiannya lagi. Dengan marah, sang ibu terlihat menyeret Jin dari kursi dan mendorongnya ke ruang ganti. Tapi tetap saja itu tidak membuat Jin patuh kepada ibunya. Tak lama kemudian, Jin menemukan pekerjaan baru sebagai pembaca buku bagi seorang wanita kaya. Berkat kemampuan membaca yang ia dapatkan selama tinggal dengan tuan bangsawan, Jin bisa cepat memenangkan hati si wanita kaya tersebut. Namun ternyata bukan hanya wanita kaya itu yang menyukai Jin. Kedua putranya ternyata juga menyukai Jin. Bahkan untuk memikat hati Jin dan menaklukkan kecantikan gadis muda itu, dua saudara laki-laki tersebut diam-diam mengeluarkan uang untuk bersenang-senang dengan Jin. Tapi masa-masa kebahagiaan itu tidaklah berlangsung lama saat sang wanita kaya mengetahui rahasia dua anak laki-lakinya bersama Jin. Akhirnya Jin diusir dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Pengalaman-pengalaman yang Jin dapat sejak ia kecil memberinya pelajaran yang tidak terduga. Ia belajar bagaimana menarik perhatian pria-pria yang berkuasa dan kaya raya. Kali ini Jin tinggal di sebuah rumah bordil kelas atas di kota Paris. Rumah bordil yang hanya dikunjungi oleh orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Setiap wanita yang berada di sana semua memiliki mimpi dan ambisi. Mereka berharap bahwa suatu saat dapat menemukan angsa emas mereka, tidak terkecuali Jin. Hingga suatu hari, Jin bertemu dengan Tuan Duberry yang begitu menyukai Jin dan berminat untuk menjadikan Jin sebagai wanita simpanannya. Singkat cerita, bagi Jin hidup melayani Tuan Duberry sudah membuatnya cukup puas. Ia merasa telah menemukan jati dirinya. Namun takdir memiliki rencana lain. Raja Louis XV yang sudah bosan dengan para wanita di lingkungan istana, suatu malam mengutus seorang menterinya yang bernama Pierre untuk memilih wanita baru yang kelak akan berbagi ranjang dengan raja. Saat tiba, Pierre langsung mengarahkan pandangannya kepada Jin yang mempesona. Bagi kebanyakan orang, tawaran ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tapi Jin ternyata tidak tertarik. Sebagai orang yang pernah hidup susah, Jin takut dengan sebuah perubahan yang tidak pasti. Namun Pierre tidak menyerah. Ia terus membujuk Jin. Sampai kemudian Jin terlihat memandangi koin emas dengan ukiran wajah raja yang diberikan oleh Pierre. Keyakinan Jin nampak mulai goyah. Saat itu ia tidak mengatakan iya, tapi ia juga tidak menolak.
Jin yang belum juga memberikan keputusan sepertinya mulai membuat Tuan Duberi sangat kesal. Bukan tanpa alasan, andai Jin bersedia menjadi selir raja, Tuan Duberi akan mendapatkan imbalan yang cukup besar, ditambah hidupnya yang akan terjamin karena tinggal di lingkungan kerajaan. Hari itu Duberi tiba-tiba menyerang dan menyakiti Jin, membuatnya sangat ketakutan. Saat itulah akhirnya Jin mengambil keputusan. Ia siap dibawa masuk ke dalam istana. Hanya dengan sebuah senyuman, Jin berhasil memikat hati Raja Louis XV. Orang-orang pun nampak mulai bergosip karena wanita yang telah memikat raja adalah seorang pelacur. Sebuah keberuntungan yang diimpikan oleh para wanita bangsawan kini jatuh ke tangan seseorang seperti Jin. Memenangkan hati raja hanyalah sebuah permulaan. Untuk dapat melayaninya di atas ranjang, Jin harus melewati serangkaian pemeriksaan. Dokter kerajaan harus memastikan bahwa semuanya aman bagi sang raja. Setelah Jin dinyatakan sehat dan aman, seorang asisten raja yang bernama Laborde terlihat mengajari Jin tata cara dan adab saat bertemu dengan sang raja nanti. Jin diharuskan membungkuk sebagai salam penghormatan, dan Jin tidak boleh membelakangi raja saat hendak pamit. Jin diharuskan berjalan mundur dengan teratur, seperti yang semua orang lakukan. Hanya sang putra mahkotalah yang diperbolehkan berjalan membelakangi raja. Lalu dengan diantar oleh Laborde, malam itu Jin akhirnya bertemu dengan Raja Louis XV. Ia sama sekali tidak merasa gugup. Jin malah tersenyum saat menatap sang raja. Jin teringat dengan ukiran wajah raja di dalam koin yang pernah ia lihat. Yang mengejutkan, raja ternyata tidak tersinggung. Raja bahkan membalasnya dengan senyuman juga. Saat itu, Jin yang tidak berusaha menutupi kecintaannya pada kekayaan, spontan terkejut ketika mengetahui semua alat makan yang dipakai oleh raja terbuat dari emas. Dan raja menganggap kejujuran Jin saat itu sangatlah menawan. Malam itu, Jin dan Raja Louis terlihat berbincang sangat santai. Raja menyukai Jin yang pintar dan lugas dalam berbicara. Dengan jujurnya, Jin berkata kalau ia kesulitan untuk berjalan mundur. Maka dari itu, Jin meminta maaf untuk tidak melakukannya saat ia nanti pamit dari hadapan raja. Keesokan paginya, Laborde datang untuk membawa Jin ke sebuah ruangan yang tepat berada di sebelah kamar raja. Louis XV ingin Jin menyaksikan ritual bangun paginya melalui cermin dua arah. Saat tirai tempat tidur raja dibuka, terlihat para bangsawan masuk satu persatu. Jin merasa semuanya sangat menarik. Bangun tidur yang seharusnya menjadi sesuatu yang sangat sederhana, tapi bagi sang raja itu adalah urusan yang agung dan rumit. Nampak Jin yang menahan dirinya untuk tidak tertawa saat melihat ritual yang sudah selesai, dan semua orang harus keluar dari ruangan dengan langkah kecil mundur secara hati-hati. Terlihat hanya sang putra mahkota yang diperbolehkan untuk membelakangi raja. Begitu ritual selesai, Louis XV bergegas menemui Jin. Ia memberinya sebuah kalung berlian yang tidak ternilai harganya. Raja dengan sungguh-sungguh meminta Jin untuk tinggal bersamanya di istana. Dihadapkan dengan kasih sayang dan kemewahan seperti itu, tentu saja Jin tidak punya alasan untuk menolak. Mengetahui Jin menerima tawarannya, Raja nampak gembira. Bahkan ia membungkuk dalam-dalam memberi hormat kepada Jin saat hendak pergi. Jelas sekali terlihat bahwa raja yang gemar berselingkuh itu telah jatuh cinta kepada Jin. Namun karena status Jin yang merupakan rakyat jelata, membuatnya tak bisa diakui secara publik sebagai selir raja. Selain itu, masih ada ratu yang sah yang membuat Jin semakin sulit untuk diterima. Namun tak lama kemudian, titik balik itu pun tiba saat sang ratu meninggal dunia. Louis XV yang tak lagi bisa menahan dirinya selalu terlihat menghabiskan waktunya bersama Jin setiap hari. Hal itu tentu saja membuat beberapa putri raja sangat marah. Mereka datang untuk menghadap sang ayah dan mendesaknya untuk berperilaku lebih pantas, mengingat ratu yang baru saja meninggal dan mereka sedang dalam masa berkabung. Jelas terlihat
bahwa hubungan Louis XV dengan jin tidak diterima oleh semua anak-anak raja. Hubungan raja dengan jin yang ditentang oleh sebagian besar bangsawan pada akhirnya membuat Louis XV mengambil sebuah keputusan untuk membungkam kritik publik terhadap jin. Raja memutuskan untuk memberi jin sebuah gelar. Ia mengatur agar jin menikah secara resmi dengan Tuan Du Barry, sehingga secara otomatis jin akan mendapatkan status sosialnya sebagai seorang bangsawan. Dengan cara ini, tak akan ada lagi yang menyerang latar belakang jin yang merupakan rakyat biasa. Dan yang terpenting, raja bisa membawa jin ke hadapan publik sebagai selirnya. Raja bahkan telah memerintahkan Laborde untuk mengajari jin etika sebagai calon penghuni istana, sehingga jin bisa menampilkan dirinya dengan lebih baik dalam acara-acara kerajaan. Akhirnya setelah semua siap, jin secara resmi diperkenalkan sebagai selir raja dengan nama baru Jin Du Barry. Saat itu terlihat para putri raja secara terbuka menunjukkan ketidaksetujuan mereka atas keputusan sang ayah. Namun hal itu sama sekali tidak menghentikan raja untuk mencintai jin. Malam itu juga Louis XV menyiapkan sebuah kejutan istimewa untuk selir yang dicintainya. Terlihat bocah laki-laki keluar dari dalam kotak. Semua orang nampak terkejut. Untuk menghibur jin, raja menyuruh bocah itu membacakan puisi romantis. Terharu dengan kejutan dari sang raja, jin merasa tergerak hatinya untuk mengangkat bocah tersebut sebagai pengawalnya dan memanggilnya dengan nama Zamor. Waktu terus berlalu, tiada hari bagi raja selain memperhatikan selir kesayangannya. Semua apa yang diinginkan oleh jin, raja selalu mengabulkannya. Karena jin sangat menyukai mengamati bintang, raja rela mengeluarkan teleskop mahalnya. Dan ketika jin ingin mengenakan pakaian pria untuk menemani raja berburu, tanpa ragu Louis XV mengizinkannya. Namun perhatian yang diberikan raja kepada jin tentu membuat orang-orang di sekeliling istana semakin membenci jin. Bahkan mereka mengatakan bahwa raja telah kehilangan akal sehatnya semenjak hidup bersama jin. Sementara itu, jin terlihat sudah sangat puas dengan kehidupannya yang sekarang, tapi tidak dengan ibunda jin. Dia percaya kalau Louis XV yang terkenal gemar berselingkuh itu suatu saat akan bosan dengan jin, sama seperti kepada semua selirnya yang lain. Jadi demi keamanan putrinya, sang ibu menyarankan jin untuk mencoba memenangkan posisi sebagai ratu. Tapi jin menolak saran itu karena ia sama sekali tidak memiliki ambisi tersebut. Dengan segala dukungan raja kepadanya, jin tidak pernah merasa khawatir tentang masa depan. Ia sangat disayangi, bahkan untuk membuat jin merasa lebih nyaman, raja membangunkan sebuah istana untuknya. Dengan cinta raja sebagai tamengnya, jin mulai bertindak tanpa rasa takut. Seperti ketika jin berani membawa Zamor ke acara minum teh para putri raja. Ini tentu membuat anak-anak Louis XV tidak dapat menoleransi perilaku jin tersebut. Mereka bahkan menyamakan wajah jin dan Zamor. Situasi saat itu sungguh membuat jin merasa tidak nyaman. Namun berbeda dengan kakak-kakaknya, si bungsu baik hati yang bernama Lisa begitu ramah menyapa Zamor. Bahkan ia menawari Zamor beberapa makanan. Tapi kebaikan Lisa itu ternyata telah disalahartikan oleh saudara-saudaranya sebagai keberpihakan kepada jin. Desas-desus itu pun mulai menyebar luas di seluruh istana, dan itu membuat Lisa akhirnya merasa dikucilkan. Lisa yang kemudian sudah tidak tahan lagi dengan fitnah tersebut, memutuskan melepas gelar kerajaannya dan memilih untuk menjadi seorang biarawati. Hal itu membuat raja sangat terpukul. Kepergian sang putri kesayangannya menjadikan Louis XV menyalahkan jin atas semua yang terjadi. Ia pun berubah dingin dan mulai beralih pada wanita lain. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, jin memberanikan diri menemui raja di kamarnya.
Meski ia sudah menyiapkan mentalnya, tapi ketika Jin melihat raja baru saja bersama seseorang, Jin merasa kecewa. Ia lalu bertanya kepada Laborde, apakah raja telah memiliki selir baru? Anda tetaplah yang paling disayangi, tapi raja suka dengan variasi, ucap Laborde memberikan pendapatnya kepada Jin. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh Laborde benar adanya. Setelah beberapa waktu, Jin merebut kembali posisinya sebagai selir utama Raja Louis. Namun, kebahagiaan itu tidak akan berlangsung lama. Kabar putra mahkota yang akan menikah dengan seorang putri cantik dari kerajaan Austria bernama Marie Antoinette kelak akan memporak-porandakan posisi Jin dalam lingkaran kerajaan. Malam hari ketika acara jamuan untuk menyambut kedatangan Mary, terlihat semua orang terkejut mendapati Jin yang hadir dengan mengenakan gaun putih berekor panjang bak putri kerajaan. Jamuan makan malam yang seharusnya menjadikan Mary sebagai bintangnya, justru perhatian itu telah dicuri oleh Jin, meski sebenarnya Jin tidak bermaksud demikian. Karena terbiasa menjadi pusat perhatian, Jin lupa bahwa Mary adalah tamu kehormatan yang sebenarnya. Para bangsawan yang memang sudah tidak senang dengan Jin lalu memanfaatkan kesempatan itu. Mereka berbicara buruk soal latar belakang Jin kepada Mary dan mencoba menarik Mary ke kubu mereka untuk ikut membenci Jin. Tak ada dua ratu di dalam istana. Demikianlah awal mula perseteruan antara kedua wanita tersebut. Marie Antoinette yang merupakan seorang putri dari kerajaan Austria sekaligus istri dari calon raja Prancis tentu menolak untuk berteman dengan seseorang seperti Jin. Para bangsawan yang dulu menahan diri karena menghormati raja, kini mereka bersatu lagi untuk melawan Jin setelah kehadiran Mary di kubu mereka. Putri Mary terlihat terang-terangan meremehkan Jin dan mengabaikan keberadaannya. Hal itu sungguh merupakan tamparan keras buat Jin. Sementara para bangsawan terlihat menikmati menyaksikan drama tersebut. Tapi mereka lupa bahwa Raja Louis XV masih memiliki otoritas untuk memberi para bangsawan itu pelajaran karena telah meremehkan Jin. Satu hari ketika Mary sedang tenang melukis potret dirinya, Raja masuk dengan wajah yang terlihat sangat marah. Meski saat itu Raja tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi ekspresinya menunjukkan ketidaksenangannya dengan jelas. Raja tahu bahwa penolakan Mary terhadap Jin dipengaruhi oleh putri-putrinya. Mereka menggunakan Mary untuk menyingkirkan Jin. Dengan wajah yang masih marah, Raja kemudian terlihat pergi tanpa berkata apapun. Namun pesannya sangat jelas, jika Austria dan Prancis ingin tetap bersekutu, Marie Antoinette harus berdamai dengan Jin du Barry. Mary lalu mengatur sebuah pertemuan tidak sengaja dengan Jin saat berjalan-jalan di taman. Ia berbicara dengan Jin untuk pertama kalinya. Tak menyangka dengan tindakan Mary tersebut, Jin begitu bahagia. Ia kemudian berlari untuk menemui raja dan mengabarkan tentang rekonsiliasi antara Mary dengan dirinya. Semuanya tampak kembali normal. Jin masih tinggal dengan nyaman di istana berkat dukungan sang raja. Hidup kembali damai. Namun masa-masa indah itu tidak akan berlangsung lama. Louis XV tiba-tiba jatuh sakit. Para dokter mendiagnosanya terkena virus cacar air, penyakit yang sangat mematikan pada masa itu. Namun para menteri justru terlihat tidak fokus pada kesembuhan raja. Mereka malah lebih khawatir tentang masalah suksesi. Jika raja meninggal, maka Louis XVI yang masih sangat muda akan naik tahta. Dan saat raja semakin sekarat, para bangsawan mulai bersekongkol untuk menyingkirkan Jin. Mereka mendesak seorang pendeta untuk bertindak, di mana sang pendeta menyarankan agar raja segera bertobat dengan melepas Jin dari kehidupannya. Raja yang takut akan neraka pada akhirnya setuju dengan hal tersebut. Ia lalu meminta Jin untuk segera meninggalkan istana.
Menyadari nasibnya telah diputuskan oleh sang raja, Jin mulai mengemasi barang-barangnya. Sejenak Jin mengingat masa-masa kejayaannya di istana itu dengan semua hadiah serta fasilitas yang diberikan raja kepadanya. Tapi bukan itu yang membuatnya merasa sesak. Bertahun-tahun ia hidup mendampingi raja. Tentu rasa cintanya pun sudah semakin dalam. Jin lalu meminta pelayannya untuk memeriksa apakah lilin di luar kamar raja masih menyala. Lilin yang memberi tanda tentang hidup dan matinya Louis XV. Lilin itulah yang kini menjadi sebuah penghiburan bagi Jin. Sementara itu di sudut berbeda, terlihat para putri raja begitu senang mengetahui bahwa Jin akhirnya terusir dari istana. Tapi tiba-tiba Jin berlari ke arah tempat raja masih terbaring. Ia ingin menemui raja untuk terakhir kalinya. Namun para bangsawan itu menolaknya dengan tanpa belas kasih. Dan ketika Jin merasa sedang berada di bawah titik terendah dalam hidupnya, Louis XVI yang baik hati tiba-tiba memberikan izin kepada Jin untuk menemui sang raja. Terlihat kedua mata orang yang saling mencintai itu pun bertemu lagi. Tak ada kata-kata, hanya air mata yang bisa mengungkapkan kesedihan mereka. Setelah 19 tahun hidup bersama, kini mereka harus berpisah. Jin memberikan penghormatan terakhirnya dengan berjalan mundur saat pamit dari hadapan raja. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama mendampingi Louis XV. Setelah pamit dengan semua orang yang selama ini selalu mendukungnya, Jin pergi dengan kereta kuda menuju tempat tinggalnya yang baru. Film diakhiri dengan adegan di mana Jin yang terlihat tiba di sebuah biara. Ia kemudian diantar masuk ke dalam sebuah kamar yang kecil dan sederhana. Tak lama kemudian, ia mendengar suara lonceng berbunyi yang memberitahukan bahwa Raja Prancis yang baru telah diangkat, yang artinya Louis XV telah meninggal dunia.